Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah umroh rahimakumullah, kita bersyukur insyaallah mudah-mudahan sehat walafiat, Allah kabulkan hajat kita. Besok kita meninggalkan Madinah dan kita akan melaksanakan ibadah umroh persis pada Selasa malam atau malam Arba'ah, malam Rabu. Manasik sudah memang kita sampaikan di Banjarmasin. Jadi berkumpul ini lebih pada sekedar mengingatkan, mengulang-ulang apa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kita ingin berumroh. Sebelum berumroh itu diwajibkan kita menanamkan niat yang ikhlas. Apapun ibadahnya, kalau kada ikhlas kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanamkan keikhlasan. Apa arti keikhlasan? Menghilangkan segala sesuatu yang menjadikan keraguan dalam hati kita. Zikir pagi dan petang kita kumandangkan raditu billahi robba. Hamba ridho bertuhan kepadamu ya Allah. Itulah keikhlasan. Karena orang yang menyekutukan Allah itu termasuk orang yang tidak ridho bertuhan kepada Allah Ta'ala. Tanamkan keikhlasan, tidak ada niat ibadah kita kecuali hanya Allah semata. Itu yang pertama. Yang kedua, kita besok pagi setelah sholat subuh makan pagi, bolehlah mulai jam 8, 9, jam 10 kita sudah mandi. Karena dalam umrah disunahkan untuk mandi. Laki-laki perempuan sama mandi. Ulun semalam salah menjelaskan, bukan mandi. Ada di antara jamaah yang takut mandi janabat apa Ustaz? Jadi salah tangkap, mandinya sama dengan mandi janabat gitu. Artinya kada ada sekujur tubuh yang kada teraliri oleh banyu. Dan berniat mandi itu untuk berumroh. Mandi itu di mana? Di hotel kita masing-masing. Di hotel kita tempat tinggal kita. Ya bergantian mulai jam 8 dan seterusnya. Boleh kita mandi. Itu bujur-bujur mandi nang hendak berumroh. Nah kemudian setelah kita mandi, sebelum kita mandi, mulai malam ini sudah kuku-kuku kita potong, kita bersihkan. Rambut-rambut yang rentan rontok boleh aja kita bersihkan. Kumis-kumis kita rapikan. Jenggot jangan, ujar guru jenggot disayangi. Jenggot disayangi, malaikat bergantungan. Yang jelas karena rontoknya bulu di badan apabila berumrah itu umrah yang menjadi masalah. Jadi itu. Kemudian insya Allah kita berangkat setelah sholat zuhur asar. Jadi makan siang, kemudian sholat asar ikut dengan mukimin Madinah 4 rakaat, sholat zuhur. Setelah itu kita berdiri masing-masing mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Jika umpamanya ada kawan nang pindah parak 4-5 hendak bangun sholat berjamaah, boleh bangun sholat berjamaah. Sholat berjamaahnya dilaksanakan 2 rakaat sholat asarnya. Setelah sholat asar kita berangkat. Setelah sholat kita berangkat menuju Dzulhulaifah, Bir Ali, tempat pengambilan miqat. Yang tempat pengambilan miqat yang paling jauh andaknya ya Bir Ali pada kota Mekah. Tanim 12 kilo, Jarona beberapa puluh kilo. Tapi Bir Ali ini 400 kilo jauhnya andakannya. Dan ini tempat pengambilan miqat orang Madinah dan orang yang lewat Madinah. Jadi kita ini kan lewat Madinah, maka kita mengambil miqat di Bir Ali. Salat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid di dalam masjid Dzulhulaifah itu. Kemudian setelah salat sunnah 2 rakaat, kita berangkat aja langsung. Kita mengejar waktu
mudah-mudahan jangan terlalu malam datangnya, karena apabila kita terlalu malam kita banyak barang dibenahi karena di sana hotel, kopor, apa sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita kalau mengejar waktu, jangan bahadangan, jangan bertungguan, berangkat sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat, boleh aja di waktu sholat tuh masih ada pakaian berjahit, karena bukan sholat itu niatnya. Tapi setelah sholat hendak naik ke dalam bis, maka hanya dilepas, termasuk sempak celana dalam. Laki-laki, ibu kada apa-apa, kada masalah. Jadi tinggal 2 helai kain nang kada berjahit. Sudah siap kita itu masuk ke dalam bis masing-masing. Karena kita dibimbing niat, mungkin oleh ustadz, mungkin oleh ulun, mungkin oleh guru nang membimbing niat kita. Sebenarnya kita paham aja bang, arti berniat itu bertahan. Tapi ibadah umroh haji, Rasul mensunahkan, bahkan mewajibkan niat itu diucapkan. Kada di dalam hati, kada diucapkan. Dan ucapannya labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan. Boleh sebut dari siapa, pian hendak meumrahkan abah pian, mama pian, boleh. Bagi yang sudah pernah berumroh. Tapi kalau untuk umroh pertama, maka niatnya untuk diri kita, Alhamdulillah, embun masih memberi kesempatan sekali kemudian hendak kaina untuk berumrah yang lain pada saat kita city tour dan kita melewati Jaranah, disinggahkan di sana. Jadi aman aja kayak itu. Karena kita termasuk orang yang bukan mukimin dan datang sekali semustawa, maka oleh ulama boleh aja itu, sekalipun Nabi kada pernah mengulang-ulang, tapi karena kita sekali paham ya, kayak sekali semustawa paham aja lah, artinya seumur hidup. Nah boleh. Nah kemudian kita setelah di bis karena dibimbing untuk berniat, maka kita sudah mulai umroh itu. Mulai umroh, pakaian kita sudah 2 helai yang kada berjahit. Hati-hati, pelanggaran yang paling sering terjadi, kain umroh ditutupakan di atas kepala, tapi musim panas. Apabila musim dingin ini kada. Dan turun pada bis, maka ditutupakannya ke kepala. Ini kada boleh. Artinya kepala kada boleh tertutup. Laki-laki kada boleh tertutup, laki-laki. Pepayung bang, pepayung boleh. Tapi kan kita ini musim dingin, aman aja kita. Kadada yang dianjurkan dan sangat disunahkan, sehingga malaikat Jibril datang kepada Nabi untuk mengumandangkannya dengan suara yang keras bagi laki-laki. Apa tadi? Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Satu kalimat yang kita persembahkan kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Ya Allah, ini hamba datang memenuhi panggilan-Mu. Sebuah pernyataan yang kita akui bahwa kita ini bujur-bujur diundang Allah Ta'ala. Aku datang ke sini bukan karena duitku, aku datang ke sini bukan karena kesehatanku, aku datang ke sini bukan karena si A si B, tapi Allah mengundang. Apabila Allah mengundang tuh, Allah siapkan fasilitasnya, termasuk pendanaannya. Allah mengundang kita. Ya Allah, hamba datang untuk memperkenankan undangan-Mu. Kemudian pernyataan yang kedua, labbaik la syarika lak. Ya Allah, hamba datang tidak menyekutukan-Mu. Jadi jangan ada kemusyrikan, jangan ada kesyirikan, jangan ada membuat tandingan-tandingan, dampingan-dampingan non Allah Ta'ala. Nantinya termasuk dalam doa 180 Al-A'raf, walillahil asma'ul husna wad'uuhu biha. Berdoa kepada Allah dengan memanggil asma'ul husna, lirih, panggilannya bagus. Nah, kemudian kita baca talbiyah itu diulang-ulang, masing-masing kita baca. Ya kalau di komando mungkin nanti Ustadz Faruk pengomando kita paling 10-20 kali. Sidin capek, sidin mengantuk, kita jangan umpat mengantuk, mungkin kita kadang mengantuk, kita baca masing-masing.
selama perjalanan 5 sampai 6 jam. Kalau Mekah tidak macet, mungkin 5 jam saja. Tapi kalau Mekah macet, sampai 6 jam kita hanya sampai ke sana. Ini yang kita khawatir, 6 jam kita hanya sampai, kemungkinan besar kita hampir tengah malam hanya memulai umrah kita. Hampir tengah malam hanya umrah kita. Jadi bujur-bujur waktu ini kita tempatkan, kita berangkat umpamanya, karena jangan berhadangan lagi bis datang. Ini puncak perjalanan kita selama 12 hari, ya malam besok. Artinya tidak sedikit pun merendahkan kota Madinah, kota yang mulia luar biasa. Nabi dikuburkan di sini, tapi tujuan kita berangkat yang pertama adalah berumrah. Perjalanan terus saja sampai ke Mekah. Yang paling disunahkan tuh masuk Mekah langsung tawaf. Karena Rasul begitu masuk Mekah langsung tawaf. Tapi kita terpaksa kadang-kala lakukan itu. Kenapa? Karena kita harus hotel kita di mana, kamar kita nomor berapa, koper sudah masuk kah, aman sudah, hanya sepakat. Karena kita sepakat, kami bertiga, dan pian seberataan, jam berapa kita mulai turun tawaf, jam berapa. Dan ulun menyarankan, bukan kada hendak menyuruh kita mengambil yang paling afdol. Ulun menyarankan maghrib isya nanti di kita ada rumah makan orang Jakarta, orang Indonesia, kita singgah di situ. Di situ ada tempat sholat maghrib isya 150 kurang lebih lah lagi daripada kota Mekah. Kita sholat maghrib isya di sana. Ada juga yang lebih abdol dan umpamanya yang sangat abdol selain daripada sholat isya, di sana ada lalapan Banjar. Jadi Mbak Tuntung sholat isya langsung lalapan, kedua-duanya dapat dah. Ya, biar kita ke Mekah kada mikirkan lagi maghrib lawan isya. Kita mikirkan turun ke Masjidil Haram, melaksanakan umrah itu aja. Melaksanakan umrah. Karena lumayan sulit pada saat sholat isya maghrib ditahan. Mereka berharap untuk melaksanakan maghrib isya di Masjidil Haram, merepotkan kayaknya. Begitu datang ke masjid, belum masuk lagi untuk tawaf, maghrib isya dulu di luar. Nah, sementara jemaah kita laki-laki dan perempuan. Jadi insya Allah sepakati maghrib isya sebelum masuk Makkah. Nah, masuk Makkah sudah siap umroh. Sepakat kena turun pukul 10 umpamanya, atau jam berapa. Nah, itu kadang mengalih juga kemungkinan bagi bapak-bapak yang sudah pernah beberapa kali umpamanya pian hendak berdahulu, asal jangan guru aja, harus berdamping lalu. Pian hendak berdahulu, asal kami hendak berdahulu, nah hendak lakas, kami mengerti aja, sudah kami terbuka. Namun jika serombongan, bagus, kita jaga kekompakan di rombongan kita. Jadi yang kita jaga tuh kena pasangan lawan rombongan. Mun pasangan aja, rombongan terpisah, bingung juga. Jadi pasangan lawan rombongan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Nah, Bapak rahimakumullah, bagi yang sudah nang sudah pun, apalagi yang belum ya, karena kawa membendung air mata apabila melihat Baitullah ada di hadapan kita. Kita bersyukur, mungkin sekali seumur hidup, mungkin berapa kali seumur hidup Allah lihatkan di hadapan kita, yang hari ini sekian puluh tahun kita sholat menghadap ke Baitullah dari jarak yang jauh dan kadang kita lihat. Hari ini kita yang dipilih Allah Ta'ala nih untuk melihat apa kesyukuran kita bersyukur. Nah, sebagai rukun utama daripada umrah kita tawaf. Kita tawaf keliling Baitullah. Sebagaimana kita sampaikan, memang kadang-kadang Nabi menetapkan tawaf itu harus baca ini, baca itu. Kecuali pada saat mulai di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi umumnya nang dibaca pada saat putaran-putaran tawaf itu zikir, tasbih, istighfar dan seterusnya. Zikir, tasbih, istighfar yang kita yakin itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maafin hendak subhanallah bihamdi subhanallah il azim. Maafin hendak subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maafin hendak zikir la ilaha illallah
anak istighfar, astagfirullah, salawat dan seterusnya. Boleh aja baca tiap putaran. Sekali-kali berdiskusi bisa. Sekalipun tawaf ini nang kaya sholat. Tapi sekali-kali berdiskusi lawan nang dihiga, guru kita sudah berapa putaran umpamanya. Boleh aja. Boleh. Nah, dan itu disepakati umpamanya sudah 5 dan seterusnya. Boleh berdiskusi, tapi tinggalkan segala macam yang lain selain daripada urusan ibadah. Artinya jangan pian bicarakan waktu tawaf tuh apa ngarannya LPG di rumah nih habis umpamanya. Ada perlu itu. Jadi yang berhubungan dengan ibadah kita aja. 7 putaran. 3 putaran pertama mulai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, lari-lari kecil. Bukan buka kada. Lari-lari kecil tuh jalannya sama, tapi langkahnya dipendeki. Karena perempuan kada disunahkan, laki yang disunahkan. Laki kada perlu meninggalkan bini, karena langkah bini lawan langkah laki sama, cuma laki-laki langkahnya dihandapi. Artinya masih tetap memegang pasangannya masing-masing, dan di situ rawan apalagi di areal mulai tawaf itu bersumpal sama sekali. Dan yang penting ulun ingin sampaikan lawan kita sebagai taat. Pada saat kami lawan guru memulai karena pas di areal Hajar Aswad dengan lampu merah, Bismillah Allahu Akbar, pian di belakang jangan umpat karena pian belum sampai. Pada saat pian maju sampai hanya Bismillah Allahu Akbar. Jadi nang banyak juga terjadi mbah di muka Bismillah Allahu Akbar, nang di ujung sana sudah Bismillah Allahu Akbar. Kada kalimat itu ada kalimat untuk memulai tawaf. Putar aja tawaf. Nah isukan tadi kami lawan Pak Budi kan diskusi tentang rukun bukan Hijr Ismail dibuka. Ada kesempatan kita boleh masuk, tapi jangan kita masuki di waktu kita tawaf. Karena Hijr Ismail itu sudah bagian daripada Baitullah, bagian daripada Baitullah. Makanya kita tawaf memutari Hijr Ismail. Jangan motong kompas di bawah pancuran emas melewat, batal tawaf kita. Karena hendak ke Hijr Ismail itu selesai tawaf. 7 kali putaran tawaf. Karena kita digiring untuk mengambil ke sebelah kanan pada putaran yang ke-7. Tuntung putaran yang ke-7, jangan mengangkat tangan lagi Bismillah Allahu Akbar. Kita mengangkat tangan putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Tuntung 7 kali, jangan belalambaian lagi karena itu sudah habis tawafnya. Nah, habis tawaf kemudian kita mencari tempat untuk sholat yang disunahkan menghadap makom Ibrahim persis yang ada bisa, karena tempat itu diperebutkan. Nanti Ustadz Barok mencarikan tempat kita di mana nang kita kawan sholat. Yang penting kita menghadap ke Baitullah. Kita ada kayak nanang nekat berdua lagi bini kah, bertiga beranak kah, persis di hadapan makam Ibrahim ya sholat. Orang lewat direnjahi, orang kada tahu rupat. Ini bukan mengambil fadilat, ini nekat ngarannya. Nekat. Ibadah itu ibu-ibu 2 macam. Pertama ikhlas, khusyuk. Yang kedua fadilat. Kalau kau menggabungkan keduanya itu lebih baik. Fadilat apa? Tawaf yang lebih dekat dengan Baitullah itu lebih fadilat, lebih utama. Lebih dekat dengan Baitullah, makin dekat lebih utama. Tapi ini kita lakukan sangat berat. Kehusuan hilang, ampun kada ditunjul, disikut dan macam sebagainya. Maka kita ambil yang lebih khusyuk biar jaraknya jauh. Ambil ke sebelah sana sedikit, tawa berjalan santai, khusyuk tawafnya itu kita ambil itu. Namun kalau menggabungkan tentu lebih baik. Selesai tawaf, selesai sholat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat 2 rakaat disunahkan meminum zam-zam. Kada jauh lawan peminuman zam-zam. Kada jauh. Para kerja karena dibawa oleh Ustaz kita di mana peminuman zam-zam. Air
banyu satu-satunya nang diminum tuh kada pernah kembung banyak apa aja, sebanyak apa aja meminum kada pernah kembung. Artinya apa? Banyaki minum, basahi kepala bagi laki-laki. Sisa-sisa yang ada basahi kepala. Kenapa jadi basahi kepala? Itu sedang menyelesaikan kecapean kita luar biasa. Nang kayak kita berkubui juga. Adakah niatnya mengubui kepala? Kada. Ubui lan jam-jam selesai. Nah kemudian mungkin kita sejenak 5-10 menit kada langsung gaspol untuk sa'i. Kada langsung sa'i istirahat. Sudah kena cukup selesai sa'i kah anyar berangkat. Nah bagi ibu-ibu bapak-bapak yang sudah mesan lawan Ustaz hendak naik kursi roda mulai awal itu dijemput ke hotel masing-masing, kemudian diantarkan ke hotel. Ini ada yang di tengah perjalanan kada mampu tuntung tawaf hendak sa'i kada mampu. Adakah solusinya? Ada. Di sana ada aja kursi roda menunggu. Apabila sa'inya aja nang kada kawa itu 100 real. Ini ulun pribadi guru sempat sa'i 3 putaran kada kawa lagi, ulun melangkahnya kada kawa lagi. Lalu dicariakan kursi roda. Alhamdulillah kemarin 50 real, mau 50 3 kali sudah putarannya. Jadi tinggal lagi 4 kali. Jadi boleh. Kalau bang pian uyuh banar sudah imbah tawaf uyuh kawa kasa ini naik bawa kawa bisa, tapi 100 real bagi yang sa'i. Kemudian tawaf sa'i 7 putaran sama waktu tawaf. Cuman kita disuruh minimal waktu hendak memulai sa'i kita menghadapkan arah wajah kita kemana? Ke arah kiblat. Ambil posisi miring menghadap ke arah Baitullah. Kita baca zikir puji-pujian yang ada di buku panduan kita. Mungkin kita dikomando karena membacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Seterusnya sampai akhir dari bersama kita berdoa masing-masing di tempat itu. Nah, itulah kita mulai sa'inya. Mulai sa'i Bukit Sopa, Marwah 1 putaran. Marwah Sopa 2 putaran. Sopa Marwah 3 putaran. Marwah Sopa 4 putaran. Sopa Marwah 5 putaran. Marwah Sopa 6 putaran. Sopa Marwah 7 putaran. Jadi apabila hitungan pian 7, tapi pian ada di Sopa, lamun kada kurang lebihan. Ada di Sopa tapi 7 hitungannya antara 2 tuh, lamun kada kurang lebihan. Tapi dalam agama dihitung nampaknya kurangnya. Lebihan kurang. Hitung tambahin lagi sekali. Nah, ada lampu hijau yang kita lewati sama lari-lari kecil. Jangan terkecoh kita melihat orang banyak inya tuh kada lari-lari kecil, kada belanja buka. Maju benar. Nang Tuhan ini tahu hungal. Kada kawa. Jadi kada usah diumpati. Tetap kita lari-lari kecil pada putaran-putaran 3 putaran pertama. Selesai sa'i, Pak. Selesai bacaan, silahkan kita ingin zikir. Silahkan pian hendak subhanallah sekian kali. Alhamdulillah sekian kali, Allahu Akbar sekian kali, asal tidak menetapkan dengan satu bacaan yang khusus umpamanya. Nah, silahkan putar di dalam sa'i, dan 7 kali putaran sa'i pastikan kita menutup di Marwah. Kalau ke-7 tuh menutup di Marwah. Nah, mulai di Marwah ini, mulai sa'i ini kita sudah berjanji melewati di Marwah. Siapa yang terdahulu hadangi di sini. Karena sa'i ini pasti pecah. Kenapa pasti pecah jamaah? Ada yang kuat, ada yang kada kuat. Sementara tenaga sisa. Menolong nih kira-kira biasanya tadi tuntung sa'inya tuh. Geleor. Itu pun mudah-mudahan dikuatkan kita seberataan. Nah, betungguan kita di Marwah. Di waktu bertunggu di Marwah yang sudah selesai, biar aja jangan
minta gundul akan di situ. Jangan minta gunting akan di situ. Apalagi menyewa gunting. Dijulunginya. Ibu-ibu jangan terkecoh juga tutupnya bercadar berataan. Bebinian. Kalau dulu guru katanya bebinian, menjulungi tahallulnya. Wah ini bebinian. Nah, menjulungi ibu-ibu bercadar. Itu meminjam guntingnya aja beberapa puluh real dimintainya. Kayak itu juga kita satu. Artinya kita memang urusan ibadah kada terlalu berperhitungan. Tapi yang kedua, mengotori marwah dalam masjid, rambut berhamburan bakas dipotong. Artinya sepakat laki-laki kita akan tahallul bersama, babinian akan tahallul bersama. Laki-laki boleh kita nanti cari tukang cukur, lamun handak mentaka tukang cukur, karena sayang kita. 3 kali Nabi doakan, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, berikan rahmat orang yang menggundul. Kemudian sekali Nabi doakan, berikan rahmat orang yang memendekkan rambut. Ada juga paham mulai bahari apabila begundul penggaringan, insya Allah begundul di sini ada garing. Ada garing. Mulai bahari itu bila begundul penggaringan. Nah, tahallul itulah penutup umrah kita. Bila sudah tahallul selesai. Nah, laki-laki sunnah afdal menggundul seluruh rambut, boleh memendekkan rambut. Perempuan memotong rambut seruas jari, ibu-ibu. Boleh ditarik ujung rambutnya, kemudian diukur seruas jari, dipotong. Jadi jangan di atas dikutal-kutal. Kan ada sayang lagi pian bulika. Banjar. Jadi tarik ujung rambut seruas jari dipotong. Selesai. Nah, selesai sudah umroh kita pertama. Artinya kita syukuri apabila kita sudah seumur sekian pertama kali berumrah. Ya Allah, ini bujur-bujur sampian yang mengantarkan kami ke tempat ini. Dalam tawaf, dalam sa'i jangan tertinggal doa. Doa nang dibulik-buliki apa? Doakan keluarga kita, diri kita, termasuk mudah-mudahan diundang berulang-ulang. Keluarga doakan. Kalau perlu bangsa dan negara doakan. Nang jagar beberapa hari mbah ini nah. Mudahan jangan daur kayak itu kalau biar kayak ini negeri kita seorang. Kita ingin damai dan tenteram. Bolehlah berdoa di dalam waktu tawaf sa'i, kenapa kada boleh? Boleh kita. Boleh. Salam. Bentar, halas apa? Kita selesai aja sudah. Kita selesai. Pas untung. Nah, jadi apa? Itu dari sampai tahallul. Ibu-ibu tahallulnya ke tahallulnya ke kamar, ke hotel. Boleh di antara ibu-ibu. Yang satu motongkan yang lain. Tarik, potong. Biar kada menunggu laki-laki. Boleh di antara ibu-ibu. Kalau sudah tahallul, selesai. Ustaz di mana menyampaikan? Iyalah. Kalau